Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas sebuah smartphone resmi asal Jepang. Ya, ini resmi di Indonesia ya, dan dijual baru tentu saja. Bukan 5 Jepang. Saya jadi tahu istilah 5 Jepang ini gara-gara baca komen-komen di video unboxingnya. Ya, ini adalah Sharp Aquos Sense 4 Plus ya. Dan pada video kali ini kita akan langsung masuk ke inti-intinya saja, karena memang dalam pemakaiannya saya hanya memakai smartphone ini sebagai daily driver saya selama 2 hari lebih ya. Jadi begitu satu kali cycle pengisian dayanya sudah selesai, saya langsung ganti ke Galaxy S21 Plus. Tiga hal pertama, saya bilang oke semuanya. Yang pertama performa, yang kedua gaming, dan ketiga baterai. Baterainya, nih dia, screen on time-nya sekitar 9 jam dan mampu menembus sekitar 35 jam ya dalam sekali pengisian daya. Dengan catatan, saya memang selalu menggunakan WiFi di rumah. Performanya kurang lebih sama lah ya, dan performa Snapdragon 720G di smartphone lain. Gaming juga mantap, enak, smooth banget. Kalau main PUBG Mobile, kita bisa mentokin settingannya ke HD High atau Balance Ultra. Sayangnya memang ada sedikit masalah di ujung layarnya. Tepian layar ini terlalu sensitif, jadi ketika main PUBG, saya sering ngerasa kesentuh-sentuh ke bagian kanan ini. Hal yang sama juga terjadi di layar bagian kanan ya, di mana di sekitar punch hole kameranya itu sangat sensitif, padahal kan di bagian itu banyak sekali aplikasi yang menempatkan 3 titik buat itu ya, buat option atau buat menu. Jadinya sering banget ketika saya mau menekan menu di sebuah aplikasi, malah dia menganggapnya kita mau screenshot. Ya, gesture screenshot memang di Sharp Aquos Sense 4 Plus ini rada beda ya. Bukan di swipe kayak ini, kayak di Samsung bukan di swipe 3 jari kayak di smartphone lain juga, tapi di swipe-nya 1 jari dari ujung atau dari pojok layar smartphone ini. Untuk kelengkapan sensor, ada satu sensor yang tidak muncul ketika saya menggunakan aplikasi Sensor Box, yaitu Orientation Sensor. Tapi saya pikir ini adalah kesalahan saja. Karena malah ketika kita lagi lock orientation-nya, misalkan portrait doang, lalu kita nonton YouTube dan kita putar smartphone kita, cara megangnya, akan muncul sebuah icon di pojok kiri bawah yang meminta kita untuk mengubah orientasinya. Atau kalau kita tap saja icon itu, maka secara otomatis orientasi dari smartphone kita akan dirubah jadi landscape. Itu kan tidak mungkin terjadi tanpa orientation sensor ya. Atau pakai accelerometer, kayaknya enggak juga deh. Jadi, menurut saya sensornya nggak ada masalah juga di Sharp Aquos Sense 4 Plus ini. Kemudian kita masuk ke audio. Nah, audionya ternyata stereo ya. Ini yang nggak saya ketahui di video unboxingnya. Dan stereonya ini cukup ngebass, dimana kalau kita dengerin lagu-lagu yang ngebass, si back covernya itu terasa getar, mengingatkan kita pada Poco X3 NFC jadinya. Dan getaran di back covernya ini menguatkan dugaan saya bahwa back covernya terbuat dari polikarbonat. Karena kalau kaca, saya nggak kebayang sih kalau dikasih getaran terus, bisa-bisa lama-lama pecah kan. Nah, kemudian juga frame-nya beneran polikarbonat, nggak mungkin metal karena tidak ada garis antena. Secara desain, smartphone ini saya bilang membosankan sih, tapi lumayan lah ya. Di level harga 4,5 juta, kamu bisa dapetin Sharp, handphone Jepang dengan spek yang cukup menawan seperti ini, cukup bisa bersaing dan smartphone asal Tiongkok. Tapi memang kita harus bahas lagi mendalam nih, karena memang ternyata UX asal Jepang ini beda sendiri. Di satu sisi butuh pembiasaan, tapi di sisi lain jadinya unik ya. Buat saya yang sering gonta-ganti HP, malah ngerasanya senang. Jadi ada hal-hal yang baru yang saya pelajari dan saya rasakan. Jadi ada tantangan gitu ya. Misalkan mau auto screen scrolling, bisa. Kita misalkan di aplikasi yang mendukung auto screen scrolling ini akan muncul notif tuh di atas. Nah, kita tinggal scroll dengan 2 jari, nanti dia akan melanjutkan scrolling kita secara otomatis. Dan kita bisa atur speednya, di pause juga bisa, mundur lagi sedikit bisa. Dan itu menurut saya sih sebuah fitur yang mungkin bagi sebagian orang sangat berguna. Misalkan buat saya yang pengen scroll timeline Twitter saya terus-menerus. Ada yang bilang, kalau pakai smartphone merek Sharp nggak asik di tongkrongan katanya. Yang lain kan pakainya Xiaomi, Poco, Realme, Oppo, Vivo mungkin ya. Tapi mungkin kamu salah tongkrongan kalau kata saya. Coba nongkrongnya bareng-bareng ibu arisan. Pasti pada tahu merek Sharp deh. Entah itu kulkasnya, TV-nya, microwave-nya, bahkan mungkin mesin cucinya ya. Sharp itu sudah terkenal menurut saya.
kamunya aja saat tongkrongan. AC aja merek Sharp bagus kok. Oke, jokes aside, sebetulnya smartphone merek Sharp itu bukan smartphone baru. Sudah sangat sering dijual di Indonesia yang Aquos ini sebagai limbah Jepang tadi yang kamu bilang ya. Ataupun sebetulnya sekitar 2-3 tahun lalu sempat masuk juga Sharp yang versi, bisa dibilang versi Tiongkok lah ya. Lebih kental akan aroma Foxconn-nya. Dan bukan seri Aquos, R1, apalagi ya, saya lupa, ada beberapa pokoknya yang kental banget dengan cita rasa handphone Tiongkok, termasuk pakai prosesor MediaTek semua. Ada yang MediaTek Helio X20 Z2 ya, Z2 itu panas banget dan boros banget baterainya. Ini beda, pokoknya kalau kamu pakai Sharp yang Aquos pasti beda deh. Meskipun nggak layarnya IXO, tapi ini tetap cita rasa Jepangnya kuat banget. Oh iya, dulu pernah ada Sharp Aquos Crystal masuk Indonesia. Yang lainnya penuh banget tuh di bagian depan ya, dan kinclong banget, kecuali bagian bawah bezelnya rada tebal buat naruh kamera depan. Sayangnya memang hanya single SIM dan pasti pakai Snapdragon 400 kalau nggak salah, 410 buat level harga 4 juta waktu itu. Betul, salah satu nilai tambah atau nilai lebih dari smartphone ini adalah punya sertifikasi waterproof IP68. Buat kamu yang rada jorok makainya, atau buat kamu yang ngojol sering kebasahan, mungkin itu jadi salah satu hal yang menarik dan patut jadi bahan pertimbangan ketika membeli sebuah smartphone. Tapi kalau tanpa mempertimbangkan IP68 itu, menurut saya memang masih berat ya. Peluang Sharp ini buat bisa sukses di pasaran Indonesia. 720G yang 3 juta sudah ada. Kemudian 48 megapiksel sudah banyak sekali smartphone yang mengusung kamera 4 dengan kamera utama 48 megapiksel. Baterainya 4120 mAh ya standar juga lah ya. Layar IPS 90Hz juga ada. Memang sih layar ini kisarannya di 4 jutaan pas lah ya. Tapi kalau dikombinasikan dengan kameranya, nah kameranya ini menurut saya butuh perbaikan. Pertama, kalau kamu ngelihat di layar, nih, di viewfindernya itu kelihatannya kayak jelek gitu hasil fotonya. Tapi udah pindahin ke laptop, kok ternyata detailnya bagus ya, nggak kayak waktu kelihatan di smartphone. Saya nggak tahu deh, kayaknya saya sempat ngalamin hal serupa di handphone apa dulu ya, di Blowpung Sondido X1 kalau nggak salah. Ini sebetulnya masalah software saja yang harusnya bisa diperbaiki dengan update ya. Tapi saya cek belum ada software update dan security patch levelnya masih di November 2020 juga. Kemudian, kamera 4 ini sebetulnya bisa diharapkan cuma kamera utamanya, sama makro lah. Makro lumayan hasilnya menurut saya dibandingkan smartphone lain yang makronya 2 megapiksel juga. Sementara ultra wide-nya yang hanya 5 megapiksel, kesannya itu kayak ultra wide smartphone sejutaan. Ada vignette-nya, ketajamannya kurang, distorsinya kerasa banget, dan juga brightness-nya serta sensitivitas cahayanya juga sangat kurang. Yang menarik adalah kalau kita merekam video, secara otomatis ketika AI-nya mengenali ada objek-objek yang menurut dia penting buat dijadikan foto, dia langsung auto capture dan dijadikan foto ya selama merekam video itu. Kemudian ketika kita menggunakan kamera depannya buat selfie, menurut saya hasilnya biasa banget. Lebih cenderung ke jelek sih dibanding ke bagus, termasuk buat perekaman video dengan kamera depan, meteringnya hancur banget. Tapi berdoa saja, karena masalah metering ini biasanya bisa selesai atau solve dengan perbaikan software ya. Semoga Sharp, meskipun tidak terkenal dengan smartphone yang punya kamera bagus, tidak punya perangkat kamera juga yang dijual di pasaran. Entah deh, di Indonesia kayaknya nggak ada deh kamera Sharp. Nggak tahu di luar negeri ya. Correct me if I'm wrong, but buat saya, smartphone ini tidak bisa diandalkan untuk kameranya, kecuali kamera utamanya, itu pun baru kelihatan bagus ketika dipindahkan ke laptop. Siapa dek? Itu siapa dek? Sekarang udah nggak pakai masker, silakan dicek audionya. Sekarang udah lebih berani juga ngomong, lebih kencang karena nggak di jalan. Ya oke. Exposure-nya berantakan, gelap banget wajahnya, background-nya terang. Ini rada mending kayak gini. Buka deh maskernya deh. Ya, perekaman dengan kamera belakang dari Sharp Aquos Sense 4 Plus. Ini lensa utamanya, dan tiap dia mengenali suatu objek, dia kayaknya ngambil foto langsung deh. Stabilisasinya silahkan dinilai sendiri ya. Lensa ultrawide sekarang kayaknya lebih stabil, warnanya lebih dramatis gitu ya, tapi dynamic range-nya rada-rada kurang pas di yang hitam, di yang shadow situ agak terlalu gelap. So gimana price versus value? Ya kalau kamu memang sensitif dengan price dan value, menurut saya skip, ambil smartphone lain yang sudah
jelas terbukti lebih bagus kameranya, performanya ya bisa kurang lebih standar lah ya, setara dengan ini Snapdragon 720G Full HD plus, layarnya IPS 90Hz, banyak juga pilihan lain kan. Menurut saya ini bisa jadi cikal bakal perjuangan Sharp buat eksis di Indonesia kembali. Semoga nanti ada handphone 2 jutaan dan 3 jutaan dari Sharp yang punya spek yang cukup lumayan buat bersaing dengan yang lain, dan tentunya ada perbaikan di masalah kameranya ya. Ya intinya kalau makin banyak pemainnya, persaingan makin ketat, yang diuntungkan biasanya kan konsumen. So, teman-teman silahkan simpulkan ya. Semua yang sudah saya bahas di video kali ini, cocokkan dengan kebutuhan teman-teman, dan juga nilai apakah smartphone ini valuable buat teman-teman atau tidak ya. Oke, gitu aja videonya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon, and I end up alone. I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect.